Pemutaran video Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Selanjutnya sambutan dari Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Penelitian Bapak Dedi Rahmawijaya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan materi dalam sosialisasi program Direct Track D3KS 1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia yang akan dibagi menjadi 3 sesi dengan 3 pembicara yang berbeda. Yang pertama, pengenalan prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia dan program Direct Track D3 ke S1 Terapan oleh Bapak Adi Purna Kurniawan selaku Kaprodi TRM. Di sini S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia, biasa kita singkat sebagai TRM. Mungkin teman-teman di sini juga sudah mengetahuinya. Selanjutnya materi selanjutnya yang itu pengenalan kurikulum dan ekivalensi mata kuliah program Direct Track yang akan disampaikan oleh Bapak Tafta Zani selaku dosen dari Prodi TRM dan juga tim kurikulum di S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. Dan yang terakhir yaitu materi tentang pengenalan sarana dan prasarana dan program belajar di D4TRM oleh Bapak Rikman Herliwan Rudawan selaku pembina Metalab. Di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Baik, mengikuti rundown yang telah saya bacakan, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University kepada hadirin yang berada di onsite untuk dapat berdiri dan untuk teman-teman yang bersama kita di online untuk dapat menegakkan posisi duduknya. Indonesia rasa
tekad bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asasi, singkat menang, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Jaga University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Hadirin dapat duduk kembali. Baik, selanjutnya akan ada sambutan oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Penelitian oleh Bapak Dr. Dedi Rahman Wijaya. Kepada Bapak Dedi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Adi Purna ya, Kaprodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia, Bapak Ibu Kaprodi yang lain ya, kemudian Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Ya, alhamdulillah hari ini kita menyelenggarakan acara sosialisasi program Direct Track ya, yang dilakukan secara hybrid. Ya, ya. Jadi saya sendiri sangat bersyukur ya pada akhirnya kita membuka program ini ya, di mana program ini tujuan utamanya adalah memudahkan adik-adik mahasiswa semua ya yang saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan S3 untuk lebih mudah gitu ya, untuk lebih mudah melanjutkan ke jenjang S1 gitu ya. Mungkin nanti ada yang bertanya-tanya gitu ya, bedanya apa dengan program ekstensi biasa yang saat ini sedang berjalan ya. Nah, bedanya tentunya kalau direct track ini yang namanya juga direct ya. Direct track itu nantinya akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah dibandingkan dengan ekstensi biasa. Maksudnya kalau ingin masuk direct track itu bisa tanpa tes gitu ya. Kalau ekstensi biasa nanti ada tes potensi akademik, kemudian bahasa Inggris ya, kemudian barangkali ada tes yang lain ya, yang spesifik prodi. Nah, kalau untuk direct track ini nantinya akan lebih mudah gitu ya, tanpa tes tadi ya, teman-teman nanti akan bisa langsung melanjutkan ke S1 gitu ya. Kemudian juga fakultas lain juga membuka program direct track. Nah, tentunya nanti ada pertanyaan ya, bedanya apa gitu ya dengan program studi di fakultas yang lain. Ya, nah ini nanti akan dijawab lebih detail oleh Pak Adi dan tim ya nantinya. Nah, jadi tentunya akan ada beberapa kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan oleh adik-adik mahasiswa kalau melanjutkan di program studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. Ya, alhamdulillah juga prodi TRM ini sudah unggul gitu ya. Jadi secara kualitas itu tidak akan kalah dengan prodi-prodi S1 yang lain gitu ya. Jadi jangan khawatir, kemudian dari bidangnya juga, bidang multimedia ini juga adalah salah satu bidang yang berkembang dan banyak dibutuhkan di industri. Ya, sebagai informasi, kemarin ketika kita mengirimkan mahasiswa magang ya, itu permintaan orang-orang yang berkecimpung di bidang multimedia itu sangat banyak gitu ya. Itu artinya memang bidang rekayasa multimedia ini sedang banyak dibutuhkan juga di industri begitu ya. Kemudian nanti ada kelebihan dari sisi SKS yang harus ditempuh begitu ya. Kalau di prodi di fakultas lain ya SKS-nya lebih besar, nah kalau kita jumlah SKS-nya lebih sedikit sehingga beban perkuliahan menjadi lebih ringan. Nah, SPP-nya pun, BPPP-nya pun per semester juga lebih murah saya rasa gitu ya dibandingkan dengan prodi S1 yang lain. Nah, harapannya nanti dari
program studi D3 di FIT ya, dari S1 Sistem Informasi, S1 Sistem Informasi Akuntansi, S1 Teknologi Komputer, kemudian S1 D3 RPLA, maaf, itu nanti bisa melanjutkan ke S1 TRM ya, melalui program direct track ini ya, dan nantinya istilahnya kuliahnya akan, ya tentunya harapan kami akan lancar, karena juga nanti akan ada beberapa program yang istilahnya tujuannya memudahkan mahasiswa dalam menempuh program S1. Ya saya harapkan semoga ini banyak yang bisa join dengan S1 TRM ini, sehingga nanti istilahnya teman-teman ini akan banyak diuntungkan gitu ya ketika lanjut ke S1 TRM. Baik, barangkali itu saja dari saya ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Zuhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bapak Dedi Rahman Wijaya atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu materi tentang sosialisasi program Direct Track dari D3 ke S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. Seperti yang sudah saya sebutkan di pembacaan rundown tadi, kalau kita ada 3 materi pada kesempatan kali ini. Materi pertama yaitu pengenalan Prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia dan program Direct Track itu sendiri apa. Itu akan disampaikan oleh Bapak Adi Purna Kurniawan selaku Kaprodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. Kepada Bapak Adi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan di pagi hari ini untuk acara sosialisasi program Direct Track D3 ke S1 Teknologi Rekayasa Multimedia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Rahman Wijaya yang sudah memberikan sambutan sebelumnya. Kemudian para pembicara yang lain ada Pak Taftazani selaku tim kurikulum program studi, kemudian Pak Rikman Airliwan sebagai pembina Metalab dan yang nanti akan membawakan tentang sarana dan prasarana. Pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan sedikit materi ya tentang profil program studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia dan tentang program Direct Track D3 ke S1 Terapan atau D4. Sebelum dimulai, kita berkenalan dulu dengan Prodi D4 TRM melalui video profil berikut ini. Disinilah babak baru untukmu menapaki kisah dan merajut masa depan kembali dimulai. Selamat datang di Prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia Telkom University. Berdiri sejak tahun 2016 dan memulai dengan nama S1 Sistem Multimedia, kami terus berjalan dengan komitmen menjadi program studi vokasi di bidang rekayasa multimedia interaktif serta berdaya saing secara nasional dan internasional pada tahun 2023. Bersamaan dengan 7 prodi lain di Fakultas Ilmu Terapan, S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia memantapkan perannya selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengusung misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang teknologi interaktif untuk tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan teknologi
perangkat, dan konten multimedia untuk lingkup nasional dan internasional. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan dan kerjasama dengan masyarakat serta dunia industri sebagai wujud pengabdian masyarakat. Saat ini, Prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia memiliki 15 dosen tetap, terdiri dari 9 orang dosen S2 dan 6 orang dosen S3, dan ongoing S3 yang mengajar sejumlah 499 mahasiswa aktif. Sinergi yang dibangun selama 5 tahun awal berdiri mengantarkan S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia terakreditasi unggul oleh BAN-PT di tahun 2022 untuk kemudian menyediakan kualitas pendidikan yang lebih berkualitas. Sarana prasarana yang mendukung dan kerjasama yang kuat dengan industri kreatif membantu menciptakan ekosistem yang kondusif untuk siap menampung lulusan S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia, menjadikan jurusan ini menjadi pilihan yang menyenangkan dan perspektif di dunia kerja. Ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan Smart TV dihadirkan untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Selain itu, terdapat juga 12 laboratorium dengan spesifikasi perangkat tinggi yang mendukung kinerja software multimedia dan menerapkan bentuk taman laboratorium yang friendly bagi kegiatan praktikum seluruh prodi. Kami juga memiliki laboratorium riset multimedia dengan branding baru bernamakan MetaLabs. MetaLabs menyediakan berbagai peralatan multimedia seperti virtual reality device, 3D printer, dan peralatan audiovisual seperti kamera, keyboard, dan mixer yang semuanya dapat diakses oleh mahasiswa. Peralatan-peralatan tadi menunjang 3 fokus utama MetaLabs, yaitu edukasi lanjutan di luar jam perkuliahan, menginkubasi ide-ide kreatif mahasiswa, dan proses monetisasi dari produk yang telah dibuat. Terdapat juga beberapa hasil karya penelitian dosen dan karya dari mahasiswa seperti vending machine, virtual expo, dan aplikasi permainan yang menerapkan teknologi tangible interaction. Selain fasilitas utama, terdapat juga fasilitas umum di lingkungan Telkom University yang melengkapi kehidupan perkuliahan mahasiswa. Open Library yang terletak di seberang Fakultas Ilmu Terapan memiliki akses terhadap berbagai koleksi pustaka, bahan ajar, modul praktikum, dan jurnal internasional untuk memenuhi kebutuhan literasi mahasiswa. Layanan terbaik juga berusaha dihadirkan antara lain ruang baca duduk dan lesehan, layanan akses koleksi digital, layanan multimedia sebanyak 20 komputer untuk mengakses konten audiovisual, dan ruang diskusi berkapasitas 2-20 orang yang dapat direservasi mahasiswa pada 5 hari kerja. Untuk menjaga kebugaran tubuhnya, mahasiswa dapat menggunakan fasilitas olahraga di dalam gedung Sports Center yang terdiri dari lapangan badminton, basket, voli, dan area gym. Layanan kesehatan juga berusaha diberikan Telkom University melalui Telkom Medica. Cukup dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa atau RFID bagi pegawai, layanan meliputi pengecekan kesehatan dan konsultasi, polimata, poligigi, perawatan gawat darurat, apotik, dan layanan lain bisa didapatkan sivitas akademika secara gratis. Area publik di lingkungan fakultas juga menyuguhkan suasana yang asyik untuk bersosial dan meningkatkan kreativitas para mahasiswa. Food court yang terdapat di depan fakultas, dan telekafi di belakang gedung kuliah umum menjadi opsi mahasiswa untuk mengerjakan tugas dengan suasana yang lebih santai. Prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia selalu mengedepankan fasilitas akademik yang prima, tak terlepas bagi para pengajar. Ruang dosen berbentuk kubikal yang terletak di lantai 3 FIT berfungsi sebagai ruang kerja pribadi para dosen dan sering digunakan sebagai sarana sharing knowledge, konsultasi, dan bimbingan tugas akhir. Bis Tayo merupakan fasilitas angkutan umum di dalam Telkom University. Tayo menjadi sarana transportasi bagi mahasiswa, dosen, dan staf yang membutuhkan mobilitas secara cepat. Selain itu, bis Tayo juga digunakan sebagai sarana transportasi tamu saat melakukan kampus tour. Salah satu produk original yang telah diciptakan untuk memberikan dampak lebih kepada masyarakat adalah
pengenalan ilmuwan, yaitu Pojok Ilmuwan Sabilulungan. Beragam prestasi membanggakan dari tingkat regional hingga internasional telah berhasil melengkapi rekam jejak S1 terapan teknologi rekayasa multimedia selama 5 tahun ini. Mulai dari menjadi top kategori dengan nama produk Smart Village dan top 15 dengan nama produk TBC Counter di InnoVillage 2020 dan 2021. Juara 3 dan finalis di perlombaan Gemastic, Best Story Design dan Game Design Winner di International Game Development Competition UNS 2021 dan prestasi lain di bidang multimedia. Pada bidang non-akademik, Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Multimedia yaitu Himatredia merupakan wadah yang cocok bagi mahasiswa untuk dapat mengasah skill organisasi, manajerial, dan leadership serta meningkatkan kualitas mahasiswa melalui berbagai program kerja yang aplikatif. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dilakukan S1 TRM antara lain melalui program Metaverse dengan BNI, Game Development bersama dengan WGS, dan program magang dengan yang dilakukan mahasiswa selama semester 7 berlangsung. Hal ini merupakan langkah yang tepat untuk mengenalkan dunia kerja lebih awal kepada mahasiswa dan membawa permasalahan dunia industri yang sesuai ke dalam kampus. S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia telah menghantarkan banyak lulusan yang bekerja secara profesional di industri ataupun mengambil langkah berani untuk berwirausaha. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita dengarkan beberapa cerita mereka. Halo, perkenalkan, nama aku Hanifah Friari Husna. Saya Norman Farizal. Aku Naya, aku dari TRM 2017. Alumni angkatan pertama TRM tahun 2016. Saat ini kesibukanku adalah menjadi CEO dari PT Ruang Teknologi Kreatif Nusantara atau yang sering disebut dengan Cube Studio. Saat ini aku bekerja di Kementerian Kominfo di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Kuliah di prodi ini saya merasa bersyukur Karena banyak banget teknologi-teknologi sekarang yang bisa kita manfaatkan yang namanya sangat berguna di dunia kerja. diimplementasikan untuk menciptakan usaha baru Apa yang ingin kita bangun dan kita develop dalam membuat produk multimedia. dan juga untuk memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar teman-teman. Dari tahun ke tahun, Prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia tidak lelah untuk terus melakukan pembenahan, menguatkan tekad, dan siap untuk mengibarkan sayap inovasi di bidang teknologi multimedia, menciptakan generasi kompeten, dan mengiringi perkembangan digital hingga ke masa depan. Oke, ya, ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi video tadi itu sebagai media kenalan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya dari D3 ke S1 Teknologi Rekayasa Multimedia. Dengan sekian menit video tadi, sebenarnya itu sudah mewakili saya untuk menyampaikan materi pengenalan prodi. Cuman akan saya jelaskan lebih singkat tentang prodi D4 TRM. Untuk selanjutnya mungkin akan saya singkat menjadi D4 TRM gitu ya. Baik, untuk penyampaian materi nanti akan dibantu oleh rekan operator. Mohon dibuka. Ada dua materi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama tentang profil prodi dulu dari video tadi yang sudah disaksikan bersama-sama. Kemudian yang kedua tentang program Direct Track itu sendiri. Yang pertama adalah profil prodi D4 TRM. Next. Tadi sudah disampaikan bahwa prodi TRM ini berdiri di tahun 2016 dengan nama D4 Sistem Multimedia. Nah, rekan-rekan mahasiswa di sini ada yang dari D3 RPLA, D3 TK, D3 SI, dan D3 SIA. Itu dulu juga namanya sama ya, beda dari yang sekarang. Dari D3 RPLA dulu namanya D3 Informatika, ya. Kemudian D3 TK namanya dulu D3 Teknik Komputer menjadi Teknologi Komputer. Kemudian D3 SI Sistem Informasi dulu namanya D3 Manajemen Informatika. D3 SIA ya Sistem Informasi Akuntansi dulu namanya D3 Komputer Akuntansi. Ya. Kemudian
di tahun 2019 ada nomenklatur nama program studi yang memisahkan antara program akademik dan vokasi, dan D4 Sistem Multimedia menjadi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Jadi sebenarnya prodi D4 TRM itu baru berusia sekitar 7 tahun kurang ya, 6 tahun 7 tahun sekarang ini. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin prodi D4 TRM mendapatkan akreditasi unggul. Nah, ini sangat membanggakan sekali. Kita sudah punya unggul. Hal ini dikarenakan kita memiliki sarana yang bagus, ya, kurikulum yang bagus, dukungan-dukungan dari prodi lain, ya, dari 7 prodi lain di Fakultas Ilmu Terapan ini sangat support sekali dengan TRM dan prodi-prodi lain sehingga kita mendapatkan prodi unggul. Ya. Di next. Visi tadi sudah disampaikan di video bahwa kita itu memiliki program studi yang menerapkan teknologi multimedia interaktif berdaya saing nasional dan internasional sampai pada tahun 2023. Ya, kenapa tahun 2023? Karena kurikulum kita yang sekarang ada kita susun itu sampai tahun 2023 ini. Oleh karena itu tahun ini kita akan mulai menyusun kurikulum baru yaitu di tahun 2024. Dan alhamdulillah visi kita sudah tercapai. Kita sudah memiliki produk-produk berskala nasional dan internasional, kerjasama nasional dan internasional. Kita juga pernah memiliki mahasiswa dari internasional, dosen-dosen kita juga mengajar mahasiswa internasional, sehingga visi kita sampai tahun ini itu sudah tercapai alhamdulillah. Next. Kemudian untuk misi-misinya itu kita menerapkan Tridharma perguruan tinggi, baik itu pengajaran, pengabdian dan penelitian, sama halnya dari sisi nasional dan internasional untuk mengimplementasikan multimedia interaktif. Ya, lanjut. Nah, secara garis besar struktur kurikulum di prodi D4 TRM itu ada 4 tingkat. Tapi nanti ini akan disampaikan lebih detail kurikulumnya nanti sama Pak Tafta setelah sesi saya. Ya. Yang pertama mungkin rekan-rekan dari prodi lain ini sudah mendapatkan ya tentang ilmu dasar IT itu pasti sudah ya. Bagaimana tentang aplikasi perkantoran ya, kemudian tentang kecerdasan buatan mungkin sudah, kemudian dasar-dasar pemrograman itu sudah, karena kita semua itu ranahnya ilmu komputer, jadi ilmu dasar IT itu wajib ada di tingkat 1. Nah, kemudian yang kedua ini baru memasuki tahap pemrograman dan implementasi algoritma logika ya. Karena kita berbicara dengan bahasa mesin itu kita menggunakan bahasa algoritma dan logika komputer. Kemudian di tingkat 3, nah kita baru mulai pemrograman multiplatform dan kita mengenal teknologi virtual. Kalau sepengetahuan saya, teknologi virtual itu baru dikenalkan selain di TRM ini baru di D3 RPLA. Nah, mungkin di prodi lain ya di D3 TK, SI dan SIA mungkin diperkenalkan tapi tidak dalam untuk mempelajarinya. Nah, tapi kalau di D4 TRM itu sangat dalam ya, kita punya perangkat-perangkat khusus virtual ya, dari augmented reality dan virtual reality itu ada di lab riset. Kemudian di tingkat 4 kita menerapkan implementasi hasil pembelajaran kita di kelas dalam bentuk magang dan proyek akhir. Kalau ini kalau di D3 mungkin ada di tingkat 3 magang dan proyek akhir sama. Kita bareng-bareng berangkat magang, kita bareng-bareng mengerjakan proyek akhir. Kalau di D4 TRM karena ada 4 tahun maka kita di tingkat 4. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, di setiap tingkat itu kita memiliki tujuan sendiri-sendiri dan ini berlaku di kurikulum sekarang dan mungkin juga akan berlaku di kurikulum selanjutnya dimulai tahun 2024 nanti. Tapi nanti waktu rekan-rekan dari D3 ini masuk masih menggunakan kurikulum 2023. Jadi kurikulum 2024 itu akan diterapkan di tahun semester ganjil tahun 2024-2025. Sehingga waktu kalian masuk ya,
nanti akan menggunakan 1 tahun kurikulum 2023. Next. Nah, tadi sudah ada video yang menggambarkan suasana laboratorium di Fakultas Ilmu Terapan ya. Kalau di D4TRM itu ibaratnya kita punya 3 lab praktikum yang biasanya di request karena spesifikasinya itu khusus. Tapi ini bukan khusus milik TRM, prodi lain juga boleh. Cuman kalau misalkan ada beberapa praktikum yang membutuhkan spesifikasi khusus ya, kita pasti minta di lab A4, A6 dan A7 yang namanya ada multimedia, ya multimedia interaktif, multimedia desain dan multimedia teknologi. Biasanya kalau ada mata kuliah praktikum tidak ada di lab yang saya minta, biasanya saya paksa harus di lab itu. Ya karena apa gunanya menggunakan melaksanakan praktikum yang spesifikasi komputernya tidak memenuhi gitu kan. Jadi nanti tidak efisien, tidak sesuai dengan capaian dari mata kuliah itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman D3 juga pernah menggunakan lab-lab ini ya dengan spesifikasi yang cukup bagus ya, cukup tinggi dibandingkan dengan laboratorium komputer yang lain. Kalau dari kelas laboratorium praktikum mungkin ini bisa dibilang spesifikasi tertinggi yang ada di Fakultas Ilmu Terapan. Itu ada di A4, A6, A7. Tapi bukan komputer dengan spesifikasi tertinggi di Fakultas Ilmu Terapan. Karena yang dipakai di ruang sini juga lebih tinggi dari lab praktikum yang ada di situ. Untuk menjalankan Zoom ya, untuk proses editing, OBS dan lain-lain. Next. Nah, kemudian kita juga punya lab riset. Nah, sepengetahuan saya juga sering ini mahasiswa di luar TRM yang keluar masuk lab riset ya, kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa TRM membuat produk atau mungkin sekedar nongkrong, punya kenalan dengan Aslab. Nah, itu silahkan. Karena sejatinya setiap ruangan di Fakultas Ilmu Terapan itu milik bersama. Ya, tidak khususon gitu. Wah, itu punya TRM, itu punya TK, itu punya RPLA, nggak boleh masuk. Enggak. Ya, masuk aja. Cuman di setiap ruangan lab itu kan ada pembinanya, ada juru kunci gitu ya. Nah, kalau lab riset itu yang lab riset multimedia itu juru kuncinya Pak Rikman, lab riset audiovisual itu juru kuncinya Pak Rio. Jadi izin dulu sama penjaganya di situ, sehingga tujuannya mau apa gitu kan, sehingga diperkenankan masuk. Nggak boleh ditolak. Ditolak kalau tujuannya memang nggak baik gitu. Nah, ini kita punya 2 ruang lab riset. Ada di G5 dan G6 dengan beberapa perangkat khusus TRM selain komputer ya. Kalau komputer saya kira banyak ya. Nah, kita ada perangkat AR, augmented reality dan perangkat virtual reality dan beberapa perangkat audiovisual. Yang bisa main piano silahkan, tapi hati-hati jangan kenceng-kenceng, gandeng gitu kan, karena di samping lab ada kitchen gitu. Kemudian dengan tempat yang lumayan luas bisa buat nongkrong ya, mungkin satu kelas bisa tertampung di situ, dan itu nanti bisa kalian gunakan saat berada di TRM dengan aktif gitu. Next. Nah, spesialnya lagi di TRM itu, kami punya 6 jalur lulus untuk menyelesaikan proyek akhir. Dulu sih memang 1 gitu ya, cuman bikin aplikasi. Cuman kita tidak bisa paksakan bahwa mahasiswa itu harus bisa ngoding. Tidak. Nah, sesuai profil lulusan TRM nanti akan saya jelaskan. Kita memiliki 6 jalur lulus. Singkat saja nanti akan ditambahkan sama Pak Tafta mungkin ya. Yang pertama, sesuai dengan habitat kita program ilmu komputer, jadi harus bisa ngoding ya, yaitu jalur rekayasa aplikasi atau engineering, bikin aplikasi gitu. Kalau bikin aplikasi pasti kalian sudah tahu ya, modalnya itu apa sih, masalah, kemudian kebutuhan, desain, kemudian bikin aplikasi, testing, implementasi dan lain-lain. Nah, itu adalah jalur engineering. Yang kedua adalah magang 2 semester. Nah, rekan-rekan D3 juga pasti ada magang 2 semester. Ini program yang ada di fakultas. Magang 2 semester selama 1 tahun. Setelah magang itu sudah diakui sebagai proyek akhir. Nilainya dari mana? Dari pembimbing lapangan dan waktu sidang. Itu sama. Semuanya berlaku dalam satu Fakultas Ilmu Terapan. Kemudian yang kedua adalah magang MBKM. Nah, ini nanti dijelaskan juga Pak Tafta ya. Salah satu program magang salah satu program MBKM itu ada magang MBKM. Yang keempat, itu jalur startup
melalui estafet. Nah, jadi di Fakultas Ilmu Terapan itu ada semacam komunitas ya, ekosistem startup estafet yang kebetulan sekarang dikelola oleh Pak Rikman. Walaupun nanti Pak Rikman itu tidak membawakan khusus estafet, nanti kalian boleh tanya-tanya tentang estafet. Kemudian yang kelima adalah kewirausahaan berbasis TIK atau technopreneurship. Bagi kalian yang punya jiwa bisnis, ya, mungkin dari keluarga punya bisnis, kalian bisa bawa bisnis itu ke proyek akhir, namun yang dijual adalah produk-produk IT. Apakah harus sebagai pengembang? Tidak ya. Dalam berbisnis itu banyak sekali tahapan-tahapan dan posisi-posisi, dan boleh tim. Nah, nanti untuk detailnya bisa ditanyakan. Kemudian yang keenam adalah jalur publikasi ilmiah. Nah, ini berlaku untuk 1TLU. Ya. Pada dasarnya publikasi ilmiah itu identik dengan sarjana gitu ya, bidang akademik. Vokasi itu sangat sedikit sekali diajari tentang menulis. Tapi kalau kalian bisa gitu ya, bisa nulis sesuai syarat-syarat yang harus dipublikasikan, ya mirip-mirip jurnal yang dipublikasikan di Open Lib, tapi ini spesifikasinya lebih tinggi gitu ya. Nah, kalian bisa dijadikan PA tanpa adanya sidang. Mungkin masing-masing prodi D3 sudah diinformasikan tentang informasi ini. Tapi kalau nanti kalian masih bingung, boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, next. Nah, ini adalah profil lulusan di D4RM, ada 5 ya. Tapi kalau dilihat nama-namanya memang identik dengan, kalau nggak game, ya, kemudian developer, ya kemudian tenaga profesional dan technopreneur. Nah, ini. Yang pertama, interaktif multimedia software engineer, yaitu orang yang memiliki kompetensi di bidang multimedia interaktif, pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif. Yang kedua, multimedia software developer. Nah, ini mirip dengan engineer tadi, di sini pengembang khusus bidang-bidang multimedia. Jadi beda sama multimedia interaktif ya. Multimedia interaktif itu software yang bisa menghubungkan ya antara user dengan aplikasinya. Tapi kalau multimedia software itu lebih ke software multimedia, mungkin bisa seperti animasi ya, kemudian audio, kemudian semacam nah ini perangkat-perangkat multimedia, audio, video mixer dan lain-lain, kamera. Nah, itu adalah multimedia software juga. Kemudian game programmer. Nah, ini adalah orang-orang yang membuat aplikasi berbasis game atau gamifikasi, membuat game. Sekarang itu bikin game itu menggunakan game itu biasanya anak kecil identik dengan main-main, tapi game itu kalau pintar mengelolanya bisa menjadi suatu penghasil uang gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tenaga profesional bidang multimedia. Jadi diharapkan para lulusan ini juga memiliki kompetensi di bidang multimedia walaupun sebagai karyawan ya. Karyawan itu bukan karyawan bawah ya, manajer, direktur itu juga karyawan dan bisa bersikap secara profesional. Dan yang kelima adalah sebagai technopreneur bidang multimedia. Dan kita juga berharap setelah lulus itu kalian tidak mengikuti kantor, tapi bikin kantor gitu ya. Tidak menjadi karyawan tapi membuka lowongan pekerjaan karyawan di bidang multimedia. Ya, next. Nah, ini sedikit kemampuan lulusan tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang identik dengan game, multimedia interaktif, animasi ya, atau konten-konten multimedia dan technopreneur. Kita next saja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah materi tentang program Direct Track D3 ke S1 terapan di Prodi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Next. Nah, informasi ini sudah ada di website resmi smb.telu ya, .acit, smb.telkomuniversity.ac.id ya. Saya biasanya acit bacanya ya. Sudah ada ya, domainnya itu ada di itu ya. /jalur-seleksi/ekstensi. Program Direct Track itu salah satu jenis program ekstensi atau melanjutkan jenjang program studi D3 ke S1, S1 ke S2, S2 dan S3. Cuman bedanya program Direct Track itu baru dibuka di tahun ini. Ya. Jadi sehingga di situ ada tulisan new, baru, anget banget. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu hanya program ekstensi reguler dengan syarat-syaratnya. Nah, program Direct Track ini baru, benar-benar baru di tahun ini, dan ini sosialisasinya dijalankan khusus
untuk program vokasi di Fakultas Ilmu Terapan. Next. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya mungkin bisa kalian langsung kunjungi domain tadi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih spesifik untuk ke prodi D4 TRM. Karena direct track ini tidak hanya untuk D4 TRM tapi untuk beberapa prodi S1 lainnya. Nah, ada beberapa syarat agar mahasiswa itu bisa lanjut ke program direct track, bukan ekstensi reguler ya, direct track. Nah, yang pertama Telutizen. Nah, prioritas nih ya Telutizen. Kalau ditanya, Pak, kalau tidak Telutizen kebetulan teman saya di kampus sebelah itu pengen ke TRM gimana Pak gitu ya. Saya mikir-mikir dulu gitu kan, yang dipelajari apa di sana gitu ya. Kalau di FIT itu kan saya tahu betul yang dipelajari apa gitu ya. Nah, kalau di luar itu mungkin ada beberapa pertimbangan. Kalau misalkan ditanya seperti itu, Pak, kalau D3 di kota lain gimana ya? Itu nanti urusan saya dengan kampus lah. Cuman untuk program direct track ini, nah ini ada spesial khusus Telutizen, yaitu alumni Telkom University. Sehingga mahasiswa-mahasiswa D3 yang hadir di sini itu jelas bisa masuk. Pak, saya belum lulus, ya nanti ada syaratnya. Harus lulus dulu gitu ya. Nah, lulusnya dengan apa? Nah, ya, syarat yang kedua, minimal dengan SKL atau surat keterangan lulus. Ketika kalian itu nanti tingkat akhir, sidang, ya, kemudian revisinya sudah dikumpulkan ke LA, ada tanda tangan tuh kan dari pembimbing, kemudian kaprodinya, nah nanti akan diterbitkan SKL. Nah, SKL itu sebagai syarat untuk mendaftar program direct track. Nanti ketika kalian itu semester 6, kan nggak harus lulus Agustus kan, setiap bulan itu kan ada pendaftaran sidang. Misalkan kalian udah punya modal untuk PA, kemudian udah lulus, udah aplikasinya udah selesai, kalian sidang aja misalkan April atau Mei atau Juni. Nah, SKL-nya bisa didapat lebih cepat untuk mengikuti program direct track ini. Nah, yang ketiga syaratnya adalah lulus D3 ya, tepat waktu. Nah, untuk yang tepat waktu ini nanti akan ada pengecualian. Ada pertimbangan, boleh misalkan nggak harus 6 semester. Pak, kalau misalkan lulus 8 semester boleh. Kalian langsung aja ke admisi. Nanti admisi akan menghubungi saya. Gitu. Tepat waktu itu untuk program lain ya S1, tapi untuk D4 nanti akan ada pertimbangan. Dicoba dulu. Insya Allah bisa. Dan IPK-nya minimal 3,00 boleh. Ya. Minimal 3,00 boleh. Gitu. Tapi kalau 2,99 mohon maaf, tidak ada nego gitu ya. Pak, nego lah Pak, cuma 0,01 gitu ya. Mohon maaf, itu kami tidak bisa. Oleh karena itu, mumpung kalian ini belum lulus, coba kalian hitung lagi tuh IPK gitu ya. IPK, kemudian sekiranya udah bisa, alhamdulillah. Kalau belum bisa, tingkatkan lagi, mumpung masih ada asesmen, ya asesmen 2, asesmen 3 gitu ya. Yang tingkat akhir, tapi kalau misalkan masih tingkat 2 atau tingkat 1, ya persiapkan aja dulu. Gitu ya. Ada kemungkinan mungkin, saya juga nggak tahu gitu ya, program direct track ini untuk IPK mungkin akan naik syaratnya. Insya Allah enggak lah ya. Karena ini mengikuti juga gitu ya, mengikuti aturan dari admisi. Semoga enggak naik gitu ya, agar memudahkan mahasiswa-mahasiswa di jenjang D3. Yang keempat, nah ini khusus untuk prodi D3 RPLA, D3 SI, SIA dan TK. Di FIT ini ada 8 prodi. Tapi kenapa sih hanya 4 gitu ya yang dipilih? Karena berbagai macam pertimbangan, diskusi, meeting antar kaprodi, ya, dan mata kuliah yang sesuai dengan D4 TRM itu insya Allah 4 ini. Kalau misalkan kayak MP, perhotelan, kayak TT itu bisa dibilang mungkin terlalu jauh untuk dilakukan ekivalensi. Kalaupun misalkan harus, misalkan TT gitu ya, D3 Teknologi Telekomunikasi, kalaupun misalkan harus dipaksa untuk direct track, mahasiswa nanti akan keberatan, akan terlalu effortnya terlalu tinggi untuk melanjutkan mata kuliahnya gitu. Misalkan harus nambah 2 tahun bisa, 3 tahun bisa, karena mata kuliahnya sangat berbeda. Kemudian syarat yang kelima adalah yudisium maksimal itu bulan Agustus. Jadi dipastikan kalian punya rencana untuk selesainya itu kapan. Ya. Dan proses yudisiumnya itu adalah Agustus. Walaupun secara default yudisium terakhir
di setiap semester genap itu ada di September gitu ya. Misalkan sekarang aja lah, agar tidak bayar BPP lagi di semester depan itu harus yudisium itu September, itu default dari LA seperti itu. Cuman untuk program direct track itu yudisium yang terakhir adalah Agustus. Karena apa? September itu sudah kuliah gitu ya. Dari September ke dari Agustus ke September itu ada proses administrasi dan lain-lain ya untuk melakukan proses pendaftaran itu. Nah, kalau misalkan kalian itu yudisiumnya September biasanya itu di akhir tuh. Nah, akhir September itu kan udah kuliah gitu. Itu tidak bisa. Sehingga ini maksimal itu ada di Agustus tahun pendaftaran itu. Gitu. Oh ya, satu lagi ya. Syarat untuk mendaftar ini adalah lulus 12 bulan terakhir. 1 tahun terakhir saat pendaftaran. Lulus, dinyatakan lulus itu dengan SKL tadi. Ya, kalau misalkan lulusnya itu 2 tahun terakhir gitu ya. Nah, mau nggak mau berarti harus mengikuti program ekstensi reguler. Nanti akan ditanyakan, Pak, kalau saya lulus tahun kemarin di bulan November waktu wisuda periode 1 gimana? Terus Maret periode 2 gimana? Nah, waktu kalian mendaftar 1 tahun terakhir itu kapan? Gitu ya. Nah, itu nanti admisi yang akan ngecek gitu. Nah, lulus itu dari SKL bukan dari wisudanya. Ya kan? Misalkan nih, kalian SKL dapatnya bulan ini gitu ya, bulan Mei, SKL-nya bulan Mei. Wisudanya tahun depan bisa gitu. Wisudanya tahun depan, tinggal daftarnya aja kapan wisudanya. Oh, November besok ada wisuda tapi saya mau berangkat haji kan bisa kan. Jadi wisudanya bulan depan, periode depannya lagi. Itu bisa. Jadi dari SKL-nya itu. Ya, next. Keuntungannya apa sih program direct track daripada ekstensi reguler? Yang pertama tanpa tes. Langsung masuk asal memenuhi syarat ya. Tidak ada tes TPA. Tesnya apalagi ya saya kurang paham ya sekarang ya. Tes kemampuan gitu ya. Itu tanpa tes. Dan memungkinkan dapat beasiswa SDP 2 dan UP3. Nah, jadi nanti kalian yang program direct track ini berlaku untuk semua program studi sebenarnya, enggak cuma di 4RM ya. Nah, ini ada 2 ini tanpa tes dan bebas biaya SDP 2 dan UP3. Menarik sekali kan? Nah, yang khusus di 4RM adalah ini program studi vokasi. Jadi rekan-rekan D3 yang ada di sini itu kan program vokasi. Di mana program vokasi itu kemampuan praktikumnya itu sekitar 70% daripada teori. Nah, kalau misalkan nanti lanjut ke S1 akademik gitu ya, misalkan di luar di 4RM gitu kan, nanti di sana kalian kemampuan praktikumnya akan berkurang, anjlok gitu ya. Tapi kalau di D4RM, insya Allah masih saudara gitu ya, saudara dekat, nah, kalian akan terus ditingkatkan kemampuan praktikum kalian. Itu. Nah, ini salah satu keuntungan, keunggulan ya. Jika kalian dari diploma tetap lanjut ke diploma. Gitu. Next. Ada beberapa keunggulan di prodi di 4RM itu sendiri gitu ya. Yang pertama, di 4RM itu adalah prodi multimedia unggul pertama di Indonesia. Wah, serius ini ya. Saat ini ya, mungkin tahun ini, tahun depan udah ada itu yang nyusul-nyusul, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi alhamdulillah prodi yang ada kata multimedianya di seluruh Indonesia itu kan banyak gitu ya, saya cek gitu kan. Oh ternyata kita yang unggul pertama dong gitu ya. Yang lain masih baik, mungkin baik sekali atau mungkin B atau C akreditasinya. Ya, mohon maaf bukannya sombong gitu, kita bangga gitu ya. Nanti dikira sombong, enggak. Ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan bagi prodi di 4RM. Dan ini menjadi salah satu aset terbesar gitu ya. Salah satu kebanggaan yang mungkin menjadi sejarah gitu. Bahwa ini adalah prodi multimedia pertama yang unggul di Indonesia. Dan yang kedua adalah, nah di D4RM ini punya program rekognisi mahasiswa belajar dan bekerja. Kalau kalian pernah mendapatkan suatu prestasi atau suatu capaian yang sudah setara dengan capaian mata kuliah, itu sudah bisa direkognisi. Ajukan aja ke dosen. Misalkan ya, ada mata kuliah augmented reality gitu. Kalian waktu di D3 RPLA mungkin ya, Pak saya pernah bikin aplikasi AR gitu kan.
kayak gini Pak hasilnya Pak. Ternyata dosennya seneng gitu. Oh yaudah, ini kamu sudah boleh nggak usah ikut kuliah gitu. Bisa ngobrol sama dosennya ya, karena wewenang untuk melakukan rekognisi mata kuliah itu adalah dosen mata kuliah itu sendiri. Kemudian bekerja juga ya. Di D4TRM itu beberapa mahasiswa itu sudah bekerja. Malah ada yang gajinya nggak tanggung-tanggung, hilang gitu kan, mahasiswa hilang, nggak pernah kuliah. Ditanya sama dosen walinya, kamu ngapain? Kerja Pak gitu kan. Di mana? Di sini Pak. Ditelusuri gitu kan. Dan ternyata gajinya itu berapa? 26 juta. Loh. Ternyata posisinya sudah sebagai manajer operasional. Dan akhirnya dia dengan sisa kuliahnya itu 2 tahun ada itu dia kerja aja. Udah kamu kerja aja terus gitu kan. Kerja aja terus. Nggak usah ke kampus. Kita rekognisi. Dan ternyata itu gak cuma satu. Kita telusuri itu mahasiswa yang nggak aktif gitu kan. Oh iya Pak, saya kerja di sini Pak. Ada yang sebagai staf DPRD, staf ya, gajinya di bawah UMR sih gitu. Ada lagi yang di beberapa perusahaan. Dan itu kita rekognisi. Karena apa? Tujuan vokasi itu adalah menyediakan, mempersiapkan mahasiswa siap bekerja. Nah itu kan sudah kerja, berarti udah siap dong. Asal gini, rekognisi mahasiswa bekerja itu harus sesuai dengan program studi. Ya, mata kuliah yang ada di program studi. Misalkan nih ada yang bekerja, Pak saya kerja sebagai cleaning service, ya mohon maaf gitu ya, tidak bisa direkognisi. Pak saya buka laundry baju, ya mohon maaf nggak bisa direkognisi gitu ya. Jadi nggak semua yang bekerja itu bisa direkognisi. Nah bisa dipahami ya, sehingga kalian pun kalau bekerja, sudah bekerja nanti bisa direkognisi. Kita punya formula untuk melakukan rekognisi ya, dari posisinya, gajinya, nilai atasan, sehingga akan menghasilkan nilai yang pantas, A, B, B, C, atau mungkin bahkan nggak lulus gitu. D, oh kamu setelah dihitung nggak lulus. Itu bisa memungkinkan. Ya itu ada gitu ya. Kita sangat bangga sekali jika sudah ada mahasiswa yang bekerja bahkan di level industri kelas level nasional, bahkan internasional, bahkan ada yang di DPRD juga gitu. Kemudian nah, yang ketiga tadi sudah saya sebutkan ya, ada jalur lulus sesuai minat dan kemampuan. Enggak harus bisa ngoding. Ya. Kalian bisa ngoprek audiovisual ya, animasi dan lain-lain, silahkan. Kalian bisa jualan ya, kebetulan Pak saya jualan di Shopee Pak gitu ya, tapi jualan make up ya. Coba make upnya ganti dengan aset 3D. Silahkan ya. Pak, saya pengen nulis untuk dipublikasikan, silahkan sesuai kemampuan kalian, karena semua itu sesuai dengan profil lulusan di prodi D4 TRM. Nah yang keempat adalah kerjasama perusahaan level nasional dan internasional. Nah untuk mitra kerjasama ini nggak beda jauh dengan prodi-prodi D3 RPLA, SIS, IA dan TK. Kita sama ya, tapi beberapa mitra ya itu sudah dekat dengan TRM, terutama yang berbau game, berbau animasi gitu ya. Mungkin di prodi lain nggak terlalu dekat, tapi kita dekat gitu ya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang pengen game, langsung dilempar ke perusahaan itu. Oh itu bisa itu, pinter bikin game, udah angkut aja. Oh itu bisa itu, bikin animasi ya, bikin kartun, ya, angkut aja. Maksudnya di ini ya, diangkut tuh direkrut jadi karyawan atau mungkin magang dulu lah, silahkan. Nah itu ya. Jadi beberapa perusahaan itu memang sudah dekat, khas dengan kurikulum di TRM. Next. Nah ini beberapa mitra ya. Mungkin kalian sudah melihat beberapa, atau mungkin sudah pernah magang di kantor ini gitu ya. Dan ini nggak semuanya ya. Kalau semuanya nggak muat slide-nya nih, satu halaman. Dan yakin nggak akan dibaca semua saya. Jadi yang gede-gede lah gitu ya. Telkom, ya BNI, Disbudpar, Markija, WGS, WNETS dan lain-lain. Nah, ini ada Cube Studio itu startupnya TRM. Tadi si Naya ya, di video ada ya, CEO-nya itu ya. Kemudian ada YB, Jagat, Ampipi dan Stelin. Dan banyak ya. Biasanya mitra-mitra ini dipakai untuk magang, mitra penelitian, mitra pengabdian, bahkan diundang sebagai pembicara untuk kuliah umum. Oke. Next. Oke, mungkin itu aja. Ya, untuk informasi-informasi selanjutnya silahkan tengok
3 sosial media kita di web, Instagram dan YouTube untuk informasi lebih update ya tentang kegiatan-kegiatan di Prodi atau mungkin tentang program Direct Track ini. Terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti akan dikolektif sama Mbak Zura setelah materi yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi atas materi perkenalannya dan juga tentang program Direct Track itu sendiri dari D3 ke S1 Terapan. Baik, nah teman-teman kan udah mulai kenal ya Prodi S1 Terapan itu sendiri apa aja tuh. Terus nanti mau belajar apa, terus program ini sendiri itu apa, kurang lebih udah mulai ngerti gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya sudah makin tertarik, terus langsung kepikiran dong ya. Nanti kalau misalnya saya masuk di Prodi itu, saya belajar apa? Apa yang bakal saya pelajari, kurikulumnya gimana? Tadi udah sempat disinggung juga oleh Pak Adi ya. Nah, lanjut kita ke materi kedua yang akan menjelaskan tentang pengenalan kurikulum dan ekivalensi mata kuliah program Direct Track dari D3 ke S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia yang akan disampaikan oleh Bapak Taftazani selaku tim kurikulum Prodi D4TRM atau S1 TRM. Kepada Bapak Tafta, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya bagi saya untuk bicara hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini cerah ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kaprodi kami Pak Adi Purnakurniawan tadi bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman ya. Sebagian dari yang saya akan sampaikan itu sudah disampaikan oleh Pak Adi, tapi nanti saya akan coba sampaikan untuk yang kedua kali dengan lebih singkat dan saya juga akan tambahkan beberapa keterangan mengenai kurikulum dan yang penting adalah ekivalensi gitu ya. Kalian akan mendapatkan akan menjalani perkuliahan tapi nggak harus diulang lagi kan. Pembelajaran masa lampaunya kita rekognisi melalui apa yang disebut sebagai ekivalensi. Baik. Next, maaf. Oke, agendanya yang pertama pemaparan singkat kurikulumnya, yang kedua nanti ada konversi mata kuliah, ya, yang ketiga nanti ada jalur-jalur kelulusan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Adi, nanti mungkin saya detailkan sedikit saja. Ya, yang terakhir adalah question and answer, tapi ini sepertinya nanti di rapel ya, di akhir ya, setelah materinya Pak Rikman Rudavan. Oke. Kurikulumnya banyak banget gitu ya, 8 semester nggak sanggup lah kita taruh di sini, kelamaan nanti. Nah, teman-teman bisa mengakses kurikulum kita itu di Anda bisa copy QR code ini atau Anda bisa akses di https://dsm-telkomuniversity.ac.id di bagian our courses-nya ya. Di situ nanti ada daftar mata kuliah 8 semester gitu ya. Jadi nggak akan dibahas panjang di sini. Tetapi apa sih yang penting? Kita ini adalah sebuah prodi yang basis keilmuannya ilmu komputer atau computer science. Jadi temennya itu kalau prodi itu
banyak ya, ada IF itu sekarang RPLA ya kalau nggak salah. Ada SIA, ada SI. Nah, teknik komputer agak sedikit berbeda tapi masih banyak nyambungnya juga. Itu salah satu alasan kenapa 4 prodi ini adalah program pertama untuk direct track di prodi TRM ini. Gitu. Ya. Jadi teman-teman kalau penasaran silakan dilihat saja di QR code ini, lewat QR code atau lewat URL yang ada di bawahnya. Ya. Saya pikir cukup untuk yang ini. Oke. Saya akan mulai dengan ekivalensi dari Direct Track D3 SIA ya, Sistem Informasi Akuntansi, dulunya Komputerisasi Akuntansi ini ya. Sama-sama dengan Prodi TK dan apa ya satu lagi ya, SI ya dulu ya, pada awal-awal Politeknik Telkom. Ini salah satu prodi tertua yang ada di FIT gitu ya. Oke, next coba silahkan. Oke, maaf sebelumnya. Oke, cukup terlihat ya. Yang pertama ini ya teman-teman, nanti kalian ini akan menjalani 3 semester. Jadi untuk teman-teman yang mengambil program Direct Track, teman-teman itu cukup menjalani 3 semester saja ya. Dan 3 semester ini nggak penuh kok. Misalkan ya semester pertama ini hanya 18 SKS ya. Kita usahakan teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu yang memang belum dipelajari di prodi sebelumnya, di prodi asal kalian. Gitu ya. Misalkan ada desain dan teknologi multimedia. Nah, ini kemungkinan besar belum dapat gitu ya. Karena kita prodinya multimedia, memang arahnya ke multimedia, kita ajarkan teman-teman mudah-mudahan nanti bisa menguasai ilmu-ilmu tentang multimedia. Ini ya. Jadi semester pertama itu ada 18 SKS gitu ya. Sedangkan semester kedua nanti itu ada cuman sekitar 15 SKS gitu ya. Jadi tidak full teman-temannya. Yang mau berorganisasi, mangga. Yang punya kerjaan di luar proyek, very recommended gitu ya. Seperti itu ya. Di sini juga ada perkuliahan yang kaitannya dengan multimedia. Kalian bisa lihat daftar mata kuliahnya ini very multimedia minded gitu ya. Oke, boleh berikutnya. Yang terakhir, nah teman-teman nanti kalian bisa magang gitu ya. Pak, magang kok udah dapat kemarin magang lagi. Nggak apa-apa. Magang itu adalah salah satu cara kalian untuk mendapatkan pengalaman dunia kerja. Ya. Nah, itu sangat-sangat disarankan di prodi kami untuk ngambil magang, bahkan yang 2 semester sekalian. Seperti itu. Cuman untuk yang program Direct Track ini kami tidak mengadakan yang 2 semester dulu, kami mengadakannya hanya yang 1 semester. Ini bareng sama PA ya, teman-teman ya. Wah, bareng Pak sama PA, jangan khawatir. Apa yang kalian kerjakan di program magangnya itu bisa diangkat sebagai proyek akhir. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya, alhamdulillah. Sangat mudah gitu ya. Terakhir cuman 18 SKS, kebanyakan adalah magang gitu ya. Oke, berikutnya adalah yang dari D3 TK. Oke, salah satu yang tertua juga. Ini prodi asal saya dulu ya. Dulu pertama kali ngajar D3 TK ini. Oke, sama 18 SKS juga ya semester pertamanya. Semester keduanya adalah berapa SKS? Silakan. 18 SKS juga. Wow, agak banyak Pak. Ya, karena direct track-nya Prodi TK ini, kurikulum asal di Prodi TK itu basisnya adalah teknik komputer, computer engineering. Agak berbeda dengan computer science, jadi beda mazhab. Ya bukan beda mazhab, beda jalur, tapi masih ada kata komputernya. Ya, jadi banyak yang samanya, tapi juga tidak sebanyak prodi yang basisnya computer science. Jadi teman-teman mungkin agak sedikit lebih banyak dari prodi TK ya nanti ngambil mata kuliahnya. Nah, yang terakhir di semester ketiga ini sama gitu ya, magang dan proyek akhir. Sama, magangnya 1 semester, boleh ngambil PA sekalian, terus nanti dikerjakan apa yang ada di magangnya itu dijadikan PA, boleh digunakan sebagai PA nanti, seperti itu. Oke, next yang prodi SI ya. Prodi SI. Ini prodi SI yang pertamanya cuma 15 SKS, man. Jadi ini teman kita ya, kurikulumnya hampir sama ya, bedanya multimedia aja gitu ya. SI itu kan dari manajemen informatika dulu ya. Ini lebih banyak memang di aplikasi, buat aplikasi. Ya. Semester 2-nya bisa diperlihatkan ini cuma 11 SKS. Ini salah satu yang paling kami recommended untuk direct track ya. Kenapa dikit banget ya SKS ya.
Terakhir cuma 8 SKS 18 SKS sama gitu ya. Ya, jadi untuk teman-teman prodi 33 SI, we are very welcome with you ya. Ini termasuk yang sangat recommended untuk masuk ke program direct track ini, seperti itu. Oke, next RPLA juga sama ini, tapi ini teman kita ya dari dulu IF masukkan ke sini ke vokasi. Nah, ini juga sedikit karena basisnya sama computer science, itu cuma 12 SKS. Kemudian semester 2-nya itu 12 SKS juga, semester 3-nya 18. Ini cuma 42 SKS loh teman-teman, jauh lebih sedikit gitu ya. Ini juga very recommended teman-teman di prodi RPLA untuk join ke direct track kami ini ya. Sangat ringan gitu. Oke. Tapi bagaimana dengan jalur-jalur kelulusan dari prodi asal gitu ya? Kalau di prodi S1 terapan kayak gimana, Pak? Tadi sebagian besar sudah dijabarkan ya oleh Pak Adi gitu ya. Tapi mari kita lihat lagi ya, mudah-mudahan jadi lebih jelas. Jalur engineering, ini kata keren dari jalur bikin barang gitu ya. Engineering itu bikin barang, baik yang sifatnya tangible bisa disentuh maupun yang intangible, yaitu barang-barang yang sifatnya konsep. Misal apa? Rules, prinsip, gitu-gitu ya, metodologi. Nah itu ada juga di jalur engineering. Berikutnya jalur publikasi. Nah, ini berarti guys teman-teman bikin karya ilmiah ya. Udah sering kan bikin karya ilmiah. Nah, sekarang naik lagi satu level lah. Biar bisa dipakai untuk jurnal internasional atau nasional. Oh, syukur-syukur bisa dapat Q3. Oh, itu banyak besar insentifnya ya. Oke, next. Jalur entrepreneurship, kewirausahaan ya, bikin usaha, ikut usaha juga boleh, nggak harus bikin dari awal. Gitu ya, bikin usaha, ikut usaha, yang penting ikut mengembangkannya gitu ya. Bukan pemilik juga nggak apa-apa sih. Oke. Jalur startup ada nanti di Stafit juga. Yang terakhir itu adalah jalur MBKM ya. Oke. Mungkin lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat. Ini ada sebuah presentasi yang menjelaskan jalur-jalur yang bisa kalian ambil selain PA yang biasa ya, yang konvensional di engineering. Ini ada materinya, silahkan nanti ini nggak bisa diklik ya kalau kita ya. Nanti mungkin akan di-share nanti ya presentasi ini di website sehingga kalian bisa lihat nanti presentasi di canva.com-nya. Lebih detail mengenai bagaimana sih kita mengikuti jalur-jalur ini untuk bisa lulus selain dengan PA biasa. Next, oke. Sedikit dengan jalur engineering, ini PA, ini mengerjakan proyek akhir ya, seperti biasa. Temanya tapi teman-teman agak beda gitu ya. Teman-teman kita usahakan itu interaktif multimedia, bukan ke arah yang lain, tapi ke interaktif multimedia. Pas saya kemarin bikinnya alat begini Pak, mobil yang bisa bergerak otomatis Pak. Oke lah, kalau gitu kita tambahkan dong konten multimedianya. Misal, Anda tambahkan kamera, nanti kameranya bisa streaming ke video. Jadi Anda bisa main mobil itu sambil nonton view-nya seperti itu. Pak, kemarin saya bikinnya lampu. Oke, sekarang coba bikin lampunya lebih interaktif. Kalau kita wave tangan ke kanan lebih terang, wave kanan ke kiri lebih gelap. Kemudian lampunya bisa diganti warnanya. Misalnya seperti itu. Pak, kemarin saya bikinnya itu sistem informasi begini-begini. Oke, no problem. Kita reface saja, kita bikin lagi saja ininya tampilan presentasinya lebih menarik, lebih multimedia, lebih interaktif misalkan. Jadi bukan hanya tabel, bukan hanya button dan lain-lain sebagainya, tapi bagaimana kita nanti mendesain tampilannya itu lebih mudah dilihat secara visual, lebih mudah dipahami dan lebih interaktif. Gitu ya. Jadi kira-kira gitu, teman-teman punya PA yang kemarin jangan dibuang, tinggal ditambah di retouch gitu ya. Jadi kalian tidak mengulang dari awal. Seperti itu. Oke, next. Minimal 1 semester ya, di semester terakhir masa studi normal seperti yang tadi. Next. Pembimbingnya, siapa pembimbingnya? Pembimbing satunya tetap dosen tetap prodi TRM gitu ya. Pembimbing 2-nya agak bebas. Pembimbing 2-nya misalkan kalian punya pembimbing lapangan di tempat magang, boleh? Boleh. Dosen prodi lain, boleh? Boleh. Gitu ya. Praktisi tadi boleh, dosen LB boleh. Gitu ya. Tapi coba cari yang punya kualifikasi. Jangan sembarangan gitu ya.
Misalkan ibu rumah tangga kalian jadikan pembimbing 2 ya jangan gitu ya. Kalau kualifikasinya nggak ada, tentunya akan meragukan nantinya seperti itu. Oke, ini jalur engineering, berikutnya jalur publikasi teman-teman. Ini yang mungkin agak serem gitu ya, tapi sebenarnya enggak juga. Ini belajar membuat karya ilmiah, nanti diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional, atau proceeding juga boleh. Tapi yang penting Trinex Scopus dan level minimal nanti ada yang namanya Sinta 4. Ini level kualitas dari jurnal atau dari proceedingnya ya. Level 4 minimalnya Sinta. Itu, seperti itu. Nextnya, oke, ini berdasarkan penelitian bersama dosen pada proyek akhir, gitu ya. Jadi pada proyek akhir, Pak, kalau penelitian saya nggak pada proyek akhir gimana? Coba dijadiin proyek akhir dulu, baru nanti bisa kita Jadi maksudnya jadi proyek akhir gimana? Ya kalian daftarkan sebagai proyek akhir penelitiannya, gitu ya. Baru nanti bisa jurnalnya diakui sebagai kelulusan jalur publikasi. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Yang ketiga, syaratnya untuk bisa lulus dari jalur publikasi adalah dapat letter of acceptance. Apa itu? Ya, jadi ada email nantinya dari tempat penerbitnya, your journal atau your article has been accepted gitu, udah diterima. Wah, gimana Pak kalau dapat itu? Oh, congratulations ya, berarti Anda bisa lulus seperti kata Pak Adi tanpa sidang. Oke. Ya, tidak perlu sidang gitu ya, asal dapat letter of acceptance sebelum sidang. Gitu. Oke. Berikutnya, ini jalur entrepreneurship ya. Jalur entrepreneurship itu kalau Anda punya produk atau jasa yang kaitannya dengan multimedia, kalau bisa, gitu ya. Desain grafis, editing video. Ada yang kemarin bikin video nikah, boleh. Itu ada itu yang kemarin. Sekarang lagi jalanin bisnisnya tuh dia. Bikin sebuah jasa untuk video. Pembuatan video nikah ada gitu ya. Wisuda ada gitu ya. Bikin aplikasi ada gitu ya. Ada Cube Studio tadi kita lihat itu yang asalnya dari kita juga bisa dijadikan sebagai bentuk entrepreneurship. Oke, berikutnya Anda punya YouTube channel, udah followernya atau subscribernya 500.000 lah, udah monetize gitu ya. Oh, ya very good lah, boleh lah kita pakai. Itu ya, ini multimedia loh. Anda bikin video tuh nggak gampang gitu ya, untuk mendapatkan monetize dari YouTube channel itu nggak gampang gitu ya. Dosen-dosen aja kalau bikin video tuh pusingnya 7 keliling gitu ya. Gimana teman-teman gitu ya. Ini boleh kalian punya YouTube channel ya, tentunya dengan konten yang acceptable ya. Jangan sembarangan TikTok aja dipakai, jangan seperti itu. Oke, nomor 3 adalah Anda punya barang ya, kemudian Anda jual. Pak, saya punya software, saya jual di Play Store. No problem. Asalkan nanti udah ada bukti penjualannya, udah ada review bintangnya, bisa dipakai. Itu jadi Anda bisa memulai entrepreneurship bahkan dengan menjual aplikasi-aplikasi yang kecil-kecil, nggak masalah. Selama nanti kalau dimonetas dikumpulin udah jadi gede, ya bisa. Gitu ya. Oke, berikutnya ini harus udah dapat keuntungan gitu ya, tapi nggak gede kok keuntungannya ya, minimal Rp1. Nanti ada syarat bisnisnya bisa dilihat gitu ya. Coba kita lihat berikutnya, ada syarat bisnisnya nih. Nih syarat bisnisnya adalah yang pertama, pendapatan minimal 3 juta. Ini pendapatannya omset teman-teman, bukan profit. Ini namanya omset. Anda jualan cendol, dapat penjualan sehari 100 gelas. Hasil total penjualan misalkan 1 juta. Nah, 1 juta itu baru pendapatannya saja, belum dikurangi ongkos produksi dan lain-lain termasuk pajak. Ya. Nah, oke, berikutnya. Nah, minimal setelah Anda jualan dipotong pajak dan lain-lainnya, keuntungannya minimal Rp1. Ya, asal jangan rugi aja. Gitu ya. Nah, rugi pun kalau di awal nggak masalah sebenarnya, tapi nanti ketika dijadikan PA, dijadikan jalur kelulusan, tolong udah untung minimal Rp1. Kenapa sangat gampang Pak kayaknya? Kalau yang udah pernah jalur entrepreneurship tahu gitu ya. Penuh dengan resiko, karena dia penuh dengan resiko maka rewardnya juga besar. Entrepreneurship itu penuh dengan resiko tapi rewardnya juga besar, seperti itu. Nah, ini kalau bisa ya, bukan bisa, ini wajib ya, menyertakan surat keterangan usaha dari kelurahan. Nanti kalau susah bikinnya gimana Pak? Kita bantu bikin ya. Seperti itu.
Oke, next. Nanti di dalamnya ada nama usahanya, ada struktur organisasinya. Lebih baik lagi kalau punya website. Oke, seperti itu. Ini syarat bisnisnya ya. Ada syarat akademiknya nih. Apa aja syarat akademiknya? Yang pertama adalah Anda harus mengambil mata kuliah Technopreneurship. Yang kedua, Anda harus melalui tahapan sidang PA, proposal, bimbingan, dokumen, sidang. Apa ini kan entrepreneurship, apa yang disidangkan, Pak? Nah, ini sifatnya adalah laporan, reporting. Apa yang Anda kerjakan gitu ya. Anda kena masalah apa di dalam entrepreneurship ini, apa yang Anda lakukan untuk menghandle masalah ini gitu ya. Nah, Anda tetap harus sidang kalau ini. Seperti itu. Next, ya, nanti Anda harus bikin dokumen PA berisi perencanaan dan pengelolaan bisnis Anda. Jadi isinya bukan bikin produk saja gitu ya. Saya mau bikin jasa ini bisa, mau bikin proses bisnisnya seperti ini, rencana bisnis seperti ini, target profitnya sekian, bisa. Ada di dalam dokumen PA-nya. Jadi nggak seperti dokumen PA biasa. Ya, oke, next. Nah, jalur startup, ya silahkan. Ini ikut yang estafetnya 1 tahun ya teman-teman. Jadi siap-siap ya. Pak, saya sebelumnya udah pernah ikut jalur ini, cuman agak mandek. Jadi lanjutin aja nggak apa-apa. Gitu ya. 1 tahun. Jadi kalau mau jalur startup, teman-teman prepare mulai dari kalau bisa dari semester awal ya, semester pertama di direct track, supaya nanti nggak keganggu satu magang, yang kedua kalau ada suatu kesulitan masih punya spare time sekitar 6 bulan seperti itu ya. Oke, nextnya adalah jalur MBKM. Nah, jalur MBKM itu banyak teman-teman ya, tapi MBKM itu bukan sekedar tentang kelulusan. MBKM itu tentang cara belajar. Ada banyak cara belajar yang kita rekognisi. Tetapi untuk masalah kelulusan, untuk menjadi jalur lulus, kita hanya pakai 1. Ya, yaitu jalur apa? Silakan. Hanya jalur magang. Ya. Jadi nanti kalau ada program magang MBKM, khusus ya magang, tapi MBKM programnya, kalian bisa ikuti itu supaya bisa lulus, tidak harus ikut PA yang konvensional. Seperti itu. Oke. Ya, yang terakhir ini question and answer, tapi nanti akan di-handle di sesi terakhir setelah pemaparan dari Pak Rikman. Ya, baik, terima kasih perhatiannya, terima kasih juga waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tafta atas paparannya mengenai kurikulum dan ekivalensi mata kuliah yang sangat mendetail ya dari prodi asal masing-masing. Jadi beda-beda ya teman-teman, untuk dari prodi asal yang berbeda, jadi kita ngambil mata kuliahnya beda-beda. Jadi teman-teman bakal banyak diskusi dengan dosen walinya, mau ngambil apa, saya mau rencana studinya gimana, saya mau pengambil program ini buat jalur lurus saya gimana. Jadi teman-teman bakal banyak diskusi dengan dosen wali. Jadi nggak diem-diem aja ya teman ya. Di sini kita belajar untuk lebih aktif lagi. Baik, selanjutnya, nah kita di materi pertama yang tadi disampaikan oleh Bapak Adi, kita udah mulai kenal sama prodi S1 TRM. Terus kita juga udah mulai kenal nih program direct track dari D3 ke S1. Selanjutnya kita juga udah tahu kalau misalnya nanti masuk kita mau belajar apa, kurikulumnya gimana, kita juga udah mulai tahu dari paparan yang disampaikan oleh Pak Tafta sebelumnya. Baik. Nah, kalau teman-teman belum terconvince, belum teryakinkan, ayo yakinkan saya lebih lagi gitu kan. Nah, ini saatnya kita ketemu sama yang satu ini ya, yaitu Bapak Rikman Akhirliwan Rudawan yang akan menyampaikan pengenalan tentang sarana dan prasarana, terus program belajar dan program belajar di S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia selaku pembina MetaLab. Tapi sebelumnya kita akan saksikan bersama-sama video berikut.
Halo, nama aku Fatwa. Aku disuruh ngedit video rancangan budidaya belut berkaki dua berbasis metaverse. Tapi rasanya aku gak bisa banget, soalnya lapar. Loh, emangnya belum sarapan, Mas? Ya, gimana ya? Udah sih. Hai, gua Rifan. Gua lagi riset VR di lab. Gua pakai aja buat main Beat Saber. Loh, kok lagunya KW Kutego, men? Kenapa lagu itu? Karena kata teman gua, lagu itu tuh laki banget. Nih, ada ding. Sini makan. Oke, tinggal ya. Ini gua duluan Roy yang pegang. Please, gue belum sarapan dari tadi pagi. Lah, yang benar. Bener. Gue dari pagi cuma baru makan itu bubur instan sama singkong rebus. Aneh banget sih lu. Gua gak mau tahu. Pokoknya ini odading buat gua. Soalnya kata temen gua odading itu makanan laki, ya. Makanya gua harus makan nih odading. Please, gue lapar banget. Lalu kan udah makan bubur tadi. Ya udah. Kita tanding aja gimana? Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rikman Rudavan. Saya adalah dosen pembina Metalab. Kebetulan saya suka banget sama cendol. Kenapa saya suka dengan cendol? Karena kalau menurut saya sih cendol itu minuman yang halal. Kalau alkohol kan haram ya. Jadi daripada minum alkohol mending saya minum cendol. Dan cendol itu kalau benar ngeraciknya itu wangi, nggak bau kayak semur jengkol. Dan dari teksturnya sih ya nyoy-nyoy gitu lah ya. Jadi dia tidak keras seperti dodol lah. Jadi kalau saya harus memilih di antara minuman beralkohol, semur jengkol atau dodol, ya saya pasti milih cendol. Cuma di sini ada yang jualan cendol nggak ya? Ada yang jualan cendol nggak? Ya, nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh yaudah. Ntar saya cari cendol dulu ya. Sampai ketemu nanti di tukang cendol. Mbak, saya mau beli cendol. Mohon maaf Pak, di sini nggak sedia cendol. Kenapa nggak sedia cendol? Kan ini mepet, Mak. Iya Pak, memang kita di sini nggak sedia cendol Pak. Ini kan gede, Mak. Ada gede banget. Ada yang jualan makanan, jualan minuman. Kenapa jualan cendol? Iya Pak, maaf banget Pak, emang di sini nggak jualan cendol. Kenapa nggak jualan cendol? Kan cendol berapa sih harga cendol? Di sini kan tinggal pasang aja cendol gitu supaya orang tuh bisa beli cendol. Yang pengen beli cendol datang ke sini. Kenapa sampai nggak ada cendol di sini? Maaf ya Pak, emang kita nggak nyediain Pak. Di FMAT nggak ada channel Pak. Kalau channel ada di luar. Di luar mana? Di luar Pak. Di sini nggak ada channel di sini. Emang nggak ada? Iya, yang nggak ada. Bilang kan dari tadi. Ya saya udah bilang Pak. Ya wis, mau gimana? Gimana kalau gini? Ini odading buat gua aja gimana? Gua apa? Buat dong. Ya nggak boleh gitu dong. Ya bisa lah. Gua kan punya 5 juta power. Jelas wong ngomong apa tuh ya? Sumpah. Ya wis, gini deh. Dari tadi gak ketemu tukang cendol, heran pada kemana sih? Coba telepon. Halo? Bengkel motor? Oh iya, gak apa-apa. Saya mau nanya mas, jualan cendol nggak? Ya ditutup.
Akhirnya channel aduh. Wah, ada nih. Ini buat saya ya. Kasih. Kalian lagi ngapain gitu? Pak. Ya. Kampret. Padahal gua udah ngorbanin kelakian gua demi Odading itu. Gua udah gigit tuh tangan si Fatwa. Aduh, Odading hilang. Gak sido maem ki. Yang sabar ya mas. Oh guys, ini ada Odading lagi nih. Langsung makan ya. Dor. Jadi saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rikman Rudavan. Saya adalah pembina Metalab dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang sarana dan prasarana di Prodi S1 Teknologi Rekayasa Multimedia. Mungkin bisa nah itu ya. Tadi sebagian besar sudah dijelaskan lengkap sama Pak Adi ya di bagian program direct track, kemudian Pak Tafta itu dari sisi jalur-jalurnya. Nah, saya bagian yang receh-recehnya aja lah. Coba di next, ini mungkin overview dari prodi kami teman-teman ya, terutama di Metalab di bawah, teman-teman bisa lihat kita sudah menerima sempat menyambut tamu dari teman-teman dari mahasiswa internasional. Kita sempat bikin podcast juga ya di Metalab, waktu itu bikin berapa kali syuting gitu ya, hampir 3 kali 4 kali, cuman mungkin belum di edit. Insya Allah nanti akan ada podcastnya. Terus di bagian bawah mungkin teman-teman jangan salah fokus dengan pizza itu. Saya bikin foto itu maksudnya supaya teman-teman tahu bahwa di Metalab itu ruangannya luas ya, bukan masalah pizzanya. Terus di bagian situ ada boneka. Oke lah, next overview-nya seperti itu kira-kira. Lanjut lagi. Ini sarana kita, mungkin saya akan jelaskan sedikit ruang kelas, laboratorium praktikum, riset, multimedia dan produk TRM. Lanjut lagi. Wah, ini saya lagi ya. Kok saya agak kurusan kalau di foto itu ya. Ruang kelas. Oke, ini sebetulnya saya sempat syuting di GKU. Teman-teman kalau misalkan yang pernah pernah kuliah di GKU mungkin D3 pernah tahu bahwa ini bagian dari ruang kelas yang ada di GKU. Saya lupa lantai 9 apa lantai 7. Oh, lantai 7 katanya. Oke, lanjut. Ini ruang kelas biasa ya. Kemudian tadi praktikum, laboratorium praktikum sudah juga dijelaskan sama Pak Adi. Ini luar biasa juga. Kita punya salah satu laboratorium yang paling canggih di FIT. A4, A6, A7. Ya lanjut lagi lah. Kayaknya tidak terlalu banyak yang bisa saya ceritakan. Kemudian ini lab riset Metalab. Nah, ini mungkin salah satu yang agak baru pasca kita masuk akreditasi unggul. Sebelumnya namanya adalah Lab Riset Multimedia, tapi sekarang itu namanya adalah Metalabs ya. Multimedia Engineering Technology Research Laboratory. Kenapa disingkat Metalab supaya lebih keren aja sih. Dan kita punya namanya Tridharma Metalab. Kalau tadi Pak Adi cerita Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau Metalab itu punya Tridharma namanya edukasi, inkubasi, monetisasi. Jadi Anda teman-teman yang D3 pindah ke direct track menggunakan jalur ini, mungkin akan bertemu dengan tridharmanya Metalab, yaitu edukasi, inkubasi, monetisasi. Anda belajar, bikin produk dan kita jualan. Sama seperti yang ditampilkan di video tadi ya teman-teman, itu adalah hasil karya dari anak-anak Metalab untuk bikin meta series. Yang penting baru satu, mungkin akan ada seri-seri selanjutnya yang lebih enggak jelas. Terus Oke, ini sudah jelaskan juga tadi ya, alat-alatnya ada piano, ada mixer ya. Kita luar biasa, jadi buat teman-teman juga ini baru direct track untuk SD3 SI, RPLA sama apa tadi ya? Saya lupa, SIA ya. Mungkin perhotelan nanti akan kita buka juga jalurnya karena di Metalab kita sudah punya mixer dan blender ya, blender buat bikin kue. Anda nggak tahu nggak blendernya? Itu mixer buat ini maksudnya buat bikin kue, ada mixer sama blender ya. Blender buat bikin 3D. Kalau piano saya nggak bisa main piano, Pak Adi itu yang suka main piano, nanti di Metalab
Cuman kemarin sempat ini ya, sempat jadi sorotan karena banyak yang main piano di Metal Lab jadi terdengar kemana-mana. Bukan suara karena keras, karena fals sebetulnya. Jadi nanti tolong yang bisa ke Metal Lab belajar dulu main piano ya. Jangan tetot. Udah fals keras lagi, jadinya saya malu gitu sebagai pemain. Itu siapa sih yang main piano kok kayaknya jelek banget. Nanti tolonglah dipelajari dulu baru Anda boleh main piano. Lanjut. Ini ada project tadi di Metal Lab, karena salah satunya Tridharma Metal Lab adalah inkubasi bagaimana Anda bekerja dengan industri, kemudian bikin produk dan bisa berjualan. Jadi jangan heran teman-teman kalau misalnya teman-teman di Metal Lab ini sudah punya gaji sendiri. Ya, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, walaupun belum lulus ya, karena memang Metal Lab itu ciri khasnya adalah kita mencoba untuk membuat para aslab teman-teman yang ada di sini bisa menghasilkan, walaupun tidak banyak, tapi minimal adalah buat beli cendol. Terus, ini Oculus Quest 2, ini sayangnya di Metal Lab baru punya 1, tapi insya Allah tahun ini kita akan coba beli lagi karena sudah dipakai sama Rifansyah tadi. Mana sih Rifansyah? Disuruh riset VR malah dia pakai main Beat Saber ya. Jadi harapannya nanti kita akan coba beli Oculus yang lain ya. Dan ini mungkin Beat Sabernya kita uninstall ya di situ ya supaya nggak dimainin sama Rifan. Bahaya kalau dia main-main terus. Oke, terus lanjut. Ini podcast. Aduh, kita belum sempat diedit ya. Ini ada teman dari asisten Metal Lab juga, si Gamaliel sebagai editornya. Ini kamu kapan ini podcast? Ini saya udah di make up loh, udah mau podcast mana belum muncul. Tok open the door. Nanti insya Allah kalau podcast episode pertamanya sudah launching, nah dari Gamal nanti bisa kita broadcast ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman bisa melihat dari meta seriesnya aja udah sebegitu keren, sebegitu hancur. Apalagi podcastnya dijamin tidak kalah hancurnya lah. Kita akan lihat sebagaimana hal-hal seperti ini teman-temannya bikin series, bikin podcast itu kan multimedia banget. Nah harapannya kalau buat teman-teman nanti akan bergabung dengan S1 terapan teknologi rekayasa multimedia TRM atau D4TRM akan bergabung dan juga bekerja sama dalam pembuatan hal-hal yang sifatnya berbau multimedia seperti ini. Harapannya begitu. Open the door, beres, terus lanjut. Ini Marga, ini adalah salah satu kebanggaan dari TRM juga ya, karena kemarin tahun lalu menjadi satu-satunya juara Gameastic dari FIT. Luar biasa, juara 3 waktu itu ya. Jadi ini kebanggaan juga dan beberapa sempat dipanggil ke Jakarta, bikin juga pameran yang lain dan insya Allah dari hasil pameran di Jakarta kemarin sepertinya akan ada spin-off dari produk ini dan mungkin belum bisa saya spoil tapi kemungkinan channelnya ada ya Pak Rio ya, nanti ada channel. Alhamdulillah. Nanti kita di Metal Lab, biasanya Metal Lab itu identik dengan pesta pizza. Nah kita akan coba pesta cendol kayaknya dengan dari produk ini insya Allah ya. Lanjut. Ini Air Sato, ini produk yang dikembangkan untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah salah satu sudut dari Metal Lab. Nah cuman kebetulan kita tambahkan hewan-hewan digital untuk bisa ditampilkan di situ. Sebetulnya untuk yang produk ini waktu di Kementerian Lingkungan Hidup itu disorotnya itu ke outdoor yang lengkap dengan ada pohon, lengkap dengan rumput asli. Jadi kelihatannya seperti suasana di hutan. Nah, cuman kalau di Metal Lab itu tidak seperti hutan ya, minimal ada pohon-pohon plastik lah ya. Jadi kita bisa sorot. Ini kira-kira salah satu produk yang pernah dikembangkan sama teman-teman di Metal Lab. Lanjutnya lagi apa? Udah ya habis ya? Oh ini BNI Metaverse ya, kayaknya ini juga sempat dibawa juga untuk pameran di Jakarta kemarin. Salah satu mitra kita juga. Terus terakhir ini Detective After. Nah ini mungkin tadi udah disebutkan sama Pak Adi dan Pak Tafta kalau tidak salah bahwa di Metal Lab itu salah satu produknya adalah pembuatan game. Ini adalah satu game yang bekerjasama dengan UT Malaysia. Jadi kita sempat kerjasama dengan Malaysia 2 kali. Insya Allah tahun ini kita akan bekerjasama dengan Australia untuk dua game namanya serious game dengan saya lupa nama kampusnya, saya lupa. Ermit itu apa ya, Royal Melbourne bla 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 University lah. Jadi tahun ini kita ada dengan Australia. Kemudian kemarin saya sempat ngisi di Thailand juga ya, alhamdulillah. Saya termasuk dosen internasional teman-teman. Jadi saya ke Malaysia, Australia dan Thailand.
tapi via Zoom semua gitu. Jadi nggak berangkat naik pesawat, pusing saya. Sedih banget gitu. Tapi insya Allah kalau Malaysia udah beres, Australia berhasil kita kerjakan, dan insya Allah nanti dari Thailand pun kita akan ada banyak proyek-proyek internasionalnya kaitannya dengan game. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nanti bisa bergabung dengan kita di program ini, di program Direct Track, mudah-mudahan juga bisa ikut andil bagian dalam pengerjaan proyek-proyek kami, dan kita bisa sharing channel bareng-bareng gitu ya. Amin. Terus ini mah udah yang tadi ya, lanjut aja lah berarti. Baik, sekian kalau saja. Udahan belum itu? Iya udah. Baik, terima kasih. Sekian dulu pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tenaga Cendol, semangat gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rikman. Gimana? Udah terconvince kan? Jadi kita udah kenalan, kita udah tahu mau belajar apa, dan kita juga udah tahu nih serunya kalau misalnya belajar di luar kelas gitu ya, tapi masih di dalam ruang lingkup prodi, yaitu di MetaLab sendiri atau lab riset. Nah, teman-teman mungkin masih ada yang kurang gitu, atau masih ada yang kurang paham, atau masih ada yang lebih pengen penasaran. Nah, ini saatnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini sendiri bisa onsite dan online ya. Yang onsite mungkin apakah ada pertanyaan dari Mbaknya? Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman panitia ya. Apakah ada pertanyaan nih di Zoom? Teman-teman bisa langsung chat aja sih ya di Zoom. Nanti kita bacain. Atau saking jelasnya, udah jelas banget, kita udah kenal prodinya, kita udah tahu nih program apa, terus kita mau kuliah apa, terus kurikulumnya gimana, udah gitu prasarananya juga, terus segala gimana ya, keseruannya juga kita udah tahu dan udah terconvince, kayaknya ikut gitu, kayaknya bakal lanjut Direct Track. Kapan lagi? Cuma 3 semester tanpa tes. Bener-beneran kayak iklan nih saya. Bisa jadi BA, brand ambassador. Oke, jadi gimana teman-teman? Masih ditunggu nih untuk pertanyaannya dari link Zoom. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari panitia. Oke, belum ya? Ini ditunggu ya. Waktu terus berjalan TikTok. Jadi kalau misalnya memang saking udah ngertinya gitu, saking udah pahamnya, mungkin bisa kita akhiri ya. Tapi kalau enggak, kita tunggu deh beberapa saat lagi. Teman-teman bisa langsung chat aja. Oke. Nah, di poster sendiri kita sebutin kalau misalnya yang ikut acara ini akan dapat e-sertifikat. Nah, caranya dengan mengisi daftar hadir yang akan di-share oleh teman-teman panitia. Iya, ini adalah link daftar hadir. Bisa diisi, nanti sertifikat akan dikirimkan ke email yang dimaksud. Yang diisi ya. Bisa di foto, di screenshot, or isi langsung. Dan masih ditunggu nih buat pertanyaannya, kalau misalnya memang ada yang bertanya, mumpung masih ada waktunya. Oke, ada pertanyaan dan ini onsite. Gimana nih onsite, bentar ya. Maju ke depan aja. Oh, ini ada nih. Oke. Oke, jadi ada pertanyaan dari onsite nih. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelika Sitorus dari program studi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya mau bertanya, tadi kan disebutkan kalau misalnya mengikuti program Direct Track ini untuk SDP 2 dan UP3-nya tidak membayar lagi. Dan untuk uang BPP-nya itu per semesternya gimana ya, Pak? Oke, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya, akan coba dijawab oleh Kaprodi kita ya.
kepada Pak Adi, mungkin bisa ke stage atau Vario. Oh enggak, langsung aja Pak Adi, nggak apa-apa Pak. Ini kita hybrid ya, jadi ini green screen, bisa langsung masuk Pak. Terima kasih ya. Dengan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Angelica. Mengenai tentang free biaya SDP 2 dan UP3 dan tentang BPP ya. Nah, karena nanti statusnya ketika direct track itu ibaratnya mahasiswa baru. Jadi statusnya mahasiswa baru cuman ngambil 3 semester aja yang sudah disampaikan Pak Tafta tadi. Dan BPP-nya mengikuti BPP di TRM. Gitu. Jadi nanti di semester 1 udah masuk ke BPP pertama. 1, 2, 3. Sudah gitu aja. Nah, untuk yang SDP 2 dan UP3 nanti insya Allah gratis gitu ya. Ada beasiswa di situ. Jadi hanya BPP sama PIN. PIN pendaftaran. Berapa ya? 400 ya? 400 gitu. Karena itu kayaknya wajib ya. Wajib ya. Jadi 400.000 sama BPP. Gitu. Gitu ya, Mbak Angelica ya. Oke, mungkin yang lain juga ingin ditanyakan karena PIN itu kita nggak bisa nego. Oke. Terima kasih jawabannya dan terima kasih kepada Mbak Angelica atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga yang di online juga pada mikir ya, oh jadi yang gratis apa aja, terus saya bayar apa aja, jadi jelas ya, cuma 3 kali bayar semester, kalau nggak lanjut-lanjut, jadi udah jelas saja. Oke, ada lagi nggak pertanyaan nih dari tim panitia? Oke, nggak ada ya? Ada? Oh ada, mungkin bisa dibacakan atau ditampilkan Pak? Oke, jadi ada pertanyaan nih dari di Zoom, apa perbedaannya direct track ini D3 ke S1 TRM ini dengan jalur ekstensi reguler? Mungkin kita bisa minta tolong kepada Pak Adi lagi. Sepertinya Pak Adi nggak usah balik-balik deh Pak, Bapak sini aja dulu kali ya. Siapa tadi yang nanya? Dari Zoom ya? Namanya? Saya lupa. belum baca. Andi Abdullah Siregar. Oh ya, Mas Andi. Bedanya ekstensi reguler dengan direct track ya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan singkat. Nah, kalau ekstensi reguler yang sudah, yang pertama itu pakai tes biasa, masuk kemudian tes gitu ya. Kemudian untuk yang mendaftar itu sekitar 2 tahun atau maksimal 2 tahun terakhir itu ekstensi reguler boleh. Ekstensi reguler boleh. Gitu. Dan SDP 2 dan UP3 itu bayar juga. Jadi lengkap. Gitu. Nah, yang direct track bedanya apa? Yang direct track ini tanpa tes. Tanpa tes. Jadi hanya lulus kemudian daftar tanpa tes dengan IPK 3 minimal. Kemudian bisa daftar itu maksimal 12 bulan terakhir saat mendaftar. Nah, kalau ternyata itu Mas Andi itu lulusnya tahun 2021 gitu ya, 2021 awal gitu, berarti kan lebih dari 1 tahun. Nah, itu nggak bisa pakai direct track, harus ekstensi reguler. Nah, seperti itu bedanya, tanpa tes ya. Kemudian lulus 12 bulan terakhir dengan IPK 3, minimal 3. Kemudian tadi ada free UP2, UP3 dan SDP 2. Seperti itu. Oke. Cukup jelas ya? Ada komen nggak dari Mas Andi? Nggak ada ya? Oke. Mumpung saya belum kembali ke kursi, ada yang mau ditanyakan? Iya, tolong. Oke. Oh, kalau ini Pak Tafta. Oke, izin bertanya untuk konversi SKS-nya tadi jadi berapa ya? Ke D4 multimedia mungkin ada kelewat gitu ya Pak Tafta ya, bisa mungkin dibukakan lagi ya Mas operator, Mas siapa Atar atau Gamal. Silakan Pak Tafta. Iya, Mas F. Wanda Yudono.
Sebentar ya, ada kesulitan teknis dengan audio. Testing. Off. Oh. Testing. Nggak pakai mic, bisa nggak? Bisa. Oke. Baik. Mungkin diperlihatkan lagi. Sebelumnya Mas Yudono ini asalnya prodi apa ya? Testing. Oh, enggak. Testing. Halo? Bagaimana? Oke. Bisa diarahkan. Oh, sorry. Oke. Testing. Oke. Fine. Tolong dibuka slide-nya, next-nya langsung aja ke yang bagian ekivalensi ya. Sama tolong ditampilkan dari pertanyaannya apa, saya takut salah tangkap ini tentang pertanyaan dari Mas Yudono ini. Ini kalau ini mata kuliah yang harus diambil, cuman kalau untuk konversinya memang agak panjang, agak banyak ya. Cukup sulit ditampilkan gitu ya. Apakah kita perlu sesi ketemuan nih Mas Yudono nih untuk Oke, baik. Jadi begini, 100% mata kuliah teman-teman yang dari prodi asal itu semuanya diakui gitu ya. Istilahnya adalah di ekivalensi. Kita sudah bicarakan ini antar kaprodi dengan tim kurikulum, sudah dibicarakan. Jadi semua 100% SKS teman-teman tuh diakui. Nah, cuman kan SKS teman-teman tuh kan di 110-an ya. Sedangkan kita kan tuh 144. Ya, total 145 beda dikit. Itu nanti ada yang harus diambil tentunya. Nah, kita coba kemarin sudah berhasil mengekivalensikan 100% dari SKS teman-teman menjadi mata kuliah yang diakui di prodi TRM seperti itu. Mungkin coba saya pengen dapat respon dari Mas Yudono-nya cukup jelas. Apakah cukup jelas jawabannya ataukah yang ada hal lain yang dimaksud dari pertanyaannya seperti itu? Mas F. Wanda Yudono. Oke, jadi kalau ditanya apakah ada yang tidak diakui, semuanya diakui 100%. Bedanya memang nanti sistem pengakuannya, cara pengakuannya beda-beda karena mata kuliahnya berbeda-beda juga tiap prodi asal. Hasil akhirnya adalah apa yang ditampilkan sebelumnya. Jadi kalau dari prodi TK apa saja yang mesti diambil, kalau dari prodi SIA beda dengan RPLA dan seterusnya. Seperti itu. Oke, ada plastik baru mohon dilihat. Oke, ini cukup jelas, mungkin lebih ke hasil konversi. Dari 113 menjadi 80. Oh iya, maaf. Betul, nggak 100% ya, maaf saya salah, nggak 100%. Jadi ada suatu syarat bahwa ini saya salah tadi, mohon maaf. Jadi ada suatu ketentuan peraturan bahwa tidak bisa 100%
diakui. Kalau tidak salah itu 85%. Sebentar. Kayaknya saya harus tanya Pak Adi nih. Pak Adi, call for help Pak. S for help. Oke. Kalau untuk kemarin itu kita tidak 100% ya Pak ya? Berapa persen? 110 dikurangi masing-masing. Oke, jadi minimal 75% diakui ya. Jadi dari misalkan 110 itu minimal 75% diakui, tapi kami kemarin itu berhasil di atas 80 semua ya Pak Rikman ya. SI 100 SKS, SIA itu 91 SKS, TK itu di 80-an ya Pak ya. Oh, 80-an, SIA berapa Pak? 93. Ya, jadi cukup banyak yang bisa diekivalensi. Nggak 100%, maaf, tadi saya salah. Gitu ya. Seperti itu. Baik, cukup jelas? Iya, baik. Saya kembalikan mic-nya ke Mbak Zuhra, moderator. Terima kasih banyak. Baik, saya muncul lagi nih teman-teman. Mungkin pertanyaannya kita dicukupkan ya? Oke. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau masih pingin nanya-nanya lagi, boleh feel free buat DM kita, DM kita di IG Prodi di s1.rm. Kalian langsung DM aja, akan kita balas. Kalian nanya yang berkaitan soal ini ya. Nah, baik. Karena kita sudah ada di sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Teman-teman juga udah absen ya. Mungkin absen tadi bisa di-share juga di kolom chat ya Pak ya. Sudah. Baik. Sekarang kita akan ditutup. Oke. Baik. Kita telah sampai di penghujung acara. Oke. Dan telah sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Saya Zura Latifah mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped.